Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، واسلم وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد، ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، وله ومن بالنبي تعالى.
Pada Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami sayangi, mohon acara ini segera dimulai. Mohon yang ada di luar monggo masuk dulu biar nanti acaranya cepat selesai, karena ini ada dua agenda. Yang pertama dari Basnas dan yang kedua acara kajian yang sesuai dengan kegiatan dari Takmir Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dilaksanakan juga pada hari ini. Monggo adik-adik dan Bapak Ibu yang masih ada di luar, monggo saya persilahkan untuk masuk. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati perwakilan dari Basnas Kota Probolinggo, Ustadz Wahid bersama jajarannya. Ada yang ikut Pak Ustadz Wahid? Oh, nggih, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Ikhlas RW 12 Kelurahan Kebonsari Kulon. Yang kami hormati Ketua RW 12 bersama Ketua RT 1, 2, 3 Kelurahan Kebonsari Kulon. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta pengurus yang lain. Yang kami hormati para jamaah Al-Ikhlas dan adik-adik dan anakku yang kami sayangi dan kami cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini atau petang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan berupa nikmat sehat bisa hadir memenuhi undangan dari Ketua Takmir Masjid dalam rangka yang pertama kegiatan santunan dari Basnas Kota Probolinggo kepada kaum duafa, dan yang kedua insya Allah acara kajian buka bersama yang insya Allah setiap hari Sabtu akan dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai tanggal 6 April 2024. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan adik-adikku yang kami sayangi dan kami cintai, untuk menyingkat waktu, untuk pertama susunan acara itu sambutan dari perwakilan dari Basnas Kota Probolinggo, dan yang kedua nanti acara ngaji bersama. Setelah itu kita ada santunan untuk kaum duafa yang akan kita serahkan setelah sambutan dan ngaji bersama. Dan untuk itu kepada Bapak Ustadz Wahid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama, wabil khusus yang kita sama-sama muliakan, kita banggakan, Ustaz Badrul Munir sekaligus Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Kebonsari Kulon. Yang saya hormati jajaran pengurus, Ketua Takmir, baik jajaran pengurus yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami.
Para bapak dan ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, santriwan, santriwati TPK Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kemansari Kulon, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Syukur yang kedua, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh dengan keberkahan-keberkahan yang dan juga akan disampaikan nanti oleh para sumber. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo yang saat ini mengadakan roadshow. Sebenarnya ada 15 titik, 15 masjid selama 4 hari ini. Ini hari yang kedua, sudah ada 5 masjid yang kami datangi dalam rangka silaturahim dengan para takmir masjid dan para jamaah. Yang kedua, kami menyampaikan amanahnya para muzaki yang telah berzakat dan infak di Badan Amil Zakat. Sore hari ini kita salurkan untuk di Masjid Al-Ikhlas ini baru 30 orang. Semoga di lain waktu bisa bertambah penerimanya. 15 titik kali 30 sudah lumayan, Ustaz. 450 kami sebar di 15 masjid dengan harapan sedikit berbagi dengan para penerima manfaat, Bapak Ibu jenengan yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini kami mohon doanya, semoga kami yang di Basnas ini diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya agar supaya bisa menebar manfaat, dan insya Allah sebentar lagi kami akan memberikan bantuan kepada seluruh anak yatim yang ada di Kota Probolinggo. Tanggal masih menyesuaikan dengan Bapak Wali Kota, begitu dengan para duafa, data Mbak ini Mbak Idrisnya dari kelurahan. Jumlah keseluruhannya kaum duafa 1450 orang, anak yatim 725 orang, dan insya Allah nanti dari perwakilan Masjid Al-Ikhlas PKU ini ada 2 orang untuk marbat masjid yang akan kita berikan tali asih rutin tiap tahun. Angka tidak saya sampaikan biar jadi rahasia saya biar jadi kejutan. Yang terakhir, para tokoh
nanti para tokoh, para kiai ini ada takriman dari kita untuk memuliakan para kiai dan tokoh. Jumlahnya sebanyak 150 tokoh dan kiai yang insya Allah ada tali asih dari Basnas. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai laporan bahwasanya Basnas itu keberadaannya ada dan dirasakan oleh masyarakat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wahid, perwakilan dari Badan Amil Zakat Kota Probolinggo yang telah menyampaikan sedikit arahan yang berkaitan dengan acara yang sesuai dengan acara dari Badan Amil Zakat Kota Probolinggo. Dan juga ini ada titipan dari Pak Ustadz Wahid, ada titipan dari Ketua Takmir Masjid, berharap mungkin tahun depan untuk Masjid Al-Ikhlas tahun duafanya bisa dikasih lagi. Mungkin juga iya jumlahnya ditambah Pak Ustadz nggih. Berharap gitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz nggih, Ustadz Wahid nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi program dari Badan Amil Zakat Kota Probolinggo, di Kota Probolinggo ada 15 titik. Kebetulan Masjid Al-Ikhlas untuk hari yang kedua, ya Ustadz Wahid ya, untuk santunan kepada kaum duafa pada sore hari ini. Dan untuk acara selanjutnya kepada Haji Ustadz Badur Munir untuk memimpin acara ngaji bersama atau ngaos bersama pada sore hari ini. Untuk itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du, yang saya hormati segenap jajaran pengurus Yayasan Baitul Ikhlas, yang saya hormati segenap jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, bil khusus Ketua Harian Abah Nawawi, Abah Madhab Nawawi, dan segenap rekan-rekan jamaah Taklim As-Sakinah, Al-Muhlisin, Al-Muhibbin, santri TPK Al-Ikhlas, Ikwas, Ikatan Wali Santri TPK Al-Ikhlas, terlebih-lebih yang terhormat dari Basnas Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Al-Ustadz Abdul Wahid MPDI, yang mudah-mudahan sebentar lagi beliau bisa mendapatkan gelar doktor dan profesor, dan juga stafnya yang hadir di masjid ini. Juga yang saya muliakan pemateri di sore hari ini yaitu Ustadz Muzaki Khalil Al-Hafidh dari Mayangan. Beliau adalah Ketua Ba'sul Masail Nahdlatul Ulama dan juga pengurus dari MUI Kota Probolinggo di bagian fatwa. Para bapak, ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, ini mau tidak mau saya ditembak dan dijadwal oleh Basnas Kota Probolinggo harus ngisi. Sebenarnya saya tidak mau. Dan di sini ada 15, ini masuk jajaran kiai-kiai yang ada di Kota Probolinggo. Ini ada kiai-kiai di sini dan saya diminta untuk ngisi.
Padahal saya sama Ustadz Wahid lebih alim Ustadz Wahid. Ya wallahu a'lam. Hari ini saya ada acara itu 4. Ada salah satu partai itu kemarin sama beberapa tokoh ngundang saya suruh ngisi. Dan itu tebel itu. Tebel itu. Jadi ada 4 hari ini. Dan jamnya mintanya niku jam 16.30 sama bersamaan. Tapi saya lebih milih yang pertama, karena yang pertama itu tiada gantinya. Cintanya itu lebih kuat, lebih melekat. Niku lebih hebat mari. Cinta pertama itu sulit dilupakan. Ya, seperti Sayyidah Khadijah. Para bapak ingkang kula hormati, ini ada satu cerita. Ada di Hikayatu Ramadan. Jadi biar apa kita? Ini cerita ini yang diambil sebelum saya ngaji ini. Waktu saya hanya mungkin 5 menit. Tidak apa-apa, cerita 5 menit, ceritanya saya singkat. Ini akan saya sampaikan. Jadi ada seorang majusi. Seorang majusi, beliau punya anak. Ra'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu fis-sub. Dia ketika di siang hari berjalan-jalan di pertokoan, di minimarket atau di pasar. Berjalan-jalan tidak hanya berjalan-jalan saja, akan tetapi beliau ya'kulu fis-sub. Niku makan-makan. Pas di bulan Ramadan. Bayangkan, ini orang Majusi. Orang Majusi itu adalah agama yang menyembah api yang sekarang ada di Persia, yaitu di Iran. Yang mana nanti Iran ini akan dihancurkan menjadi sasaran yang pertama oleh Imam Mahdi. Agama Majusi adalah agama yang menyembah api, yang mana ketika kelahiran Rasulullah api ini selama 1000 tahun tidak padam. Ketika Rasulullah hadir, tahu-tahu langsung padam. Setelah itu di bulan Ramadan, orang Majusi tadi beliau punya anak jalan-jalan. Anggap aja di sini. Beliau makan. Oh enak gitu. Makan itu enak. Karena memang laddatun fid dunya arba'ah. Ada 4 kenikmatan. Laddat itu lemak. Saya pernah ngaji Qurratul Uyun. Qurratul Uyun niki ustadzah saya itu kalau ngartikan itu beda. Fa idza dukhila maqatat kalan den lebokake apa laddatul lemak ngoten. Ini Qurratul Uyun. Ini khusus orang laki-laki ke istrinya. Fa idza dukhila tatatkan yang den lebokake apa titik-titik laddatul lemak. Ada 4 kenikmatan yang lemak di dunia, itu adalah makan, bulu wasrobu wal jima, kumpul suami istri, setelah niku wasyahwat. Niki kenikmatan. Makanya puasa itu adalah ibadah yang paling berat bagi saya. Biasanya kalau yang meten niki jatahnya ngopi yang ketiga kali, rokok tidak pernah putus. Nah sekarang kita dituntut untuk puasa. Kalau tidak benar-benar iman, niki tidak mungkin bisa. Loh jenengan jangan, kok enak itu orang di luar Islam non Muslim makan, biar sudah. Jangan sampai oh ini haram, ini harus, jangan, biar sudah. Lah ini ada putra dari seorang Majusi, dia jalan-jalan lalu makan-makan. Ini mungkin bisa ngambil pelajaran kita nanti ya. Lah setelah beliaunya jalan-jalan, waqala lima lam tahfad hurmata muslimina fi Ramadan. Ketemu sama ayahnya. Katanya ayahnya, wahai anakku, kenapa engkau tidak menghormati orang muslim yang berpuasa? Ini orang Majusi, orang yang agamanya bukan agama samawi. Jadi agamanya kali agama samawi sama agama ardi. Katanya orang Majusi tadi ke anaknya, wahai anakku, kenapa kamu kok makan jalan-jalan di pasar, kamu tidak menghormati orang muslim yang padahal hari ini adalah bulan Ramadan. Niki
Setelah niku anaknya tadi dinopo father bahu, anaknya dipukul sama orang tuanya tadi. Ini loh, di luar agama Islam aja ketika ada anaknya tidak puasa niku ditegur, dipukul. Ayolah hormati orang Islam yang puasa. Makanya minta tolong saya khususnya kepada orang muslim. Nggih, kalau memang tidak puasa niku ayo hormati sesama orang Islam. Jangan nyampe kita tidak puasa padahal orang lain itu menghormati kita, kok kita sebagai orang Islam tidak puasa bawa makanan wirawiri, rokokan di depan, ngopi kadang, ayo bro, ngopi bro, rokokan bro. Ayo jangan gitu. Ini orang Majusi. Terus apa yang diberikan oleh Allah kepada orang Majusi tadi? Famatal majusi fara'ahu alimun fil manam ala saririn izzah fil jannah. Akhirnya orang Majusi tadi meninggal. Setelah itu ada seorang alim, beliau bermimpi di dalam tidurnya, di dalam mimpinya orang Majusi tadi oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surga yang mana surga itu sangat istimewa. Orang tadi diberi kemuliaan yang begitu besar. Orang Majusi tadi, ayahnya tadi yang mukul anaknya suruh menghormati orang Islam berpuasa. Setelah itu ulama yang bermimpi tadi bertanya, wahai bapak, jenengan kan orang Majusi. Iya, kenapa? Loh kok bisa jenengan masuk surga? Gini loh, bala walakin sami'tu waqtal mauti nidaan min fauqi. Alhamdulillah, berkat orang Majusi tadi menghormati bulan Ramadan, padahal dia tidak pernah sholat, padahal dia tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tidak bisa baca Quran. Akhirnya apa? Ketika beliau mau wafat, mau dicabut ruhnya oleh Allah, setelah itu ada suara. Katanya orang Majusi tadi cerita kepada seorang ulama yang bermimpi, gini loh, ketika saya mau meninggal, tahu-tahu ada suara di atas saya memanggil-manggil, ya malaikati, ya malaikati, ya malaikati, wahai malaikatku. Ini suara dari Allah. Ya malaikati, la tatrukuhu majusiyan. Jangan kau tinggalkan sendirian orang Majusi tadi. Jangan tinggalkan orang Majusi tadi. Fa'akrimuhu bil Islam. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk memuliakan orang Majusi tadi. Itu di apa namanya? Kalau mau diikrar agar dia fa'akrimu bil Islam, ayo tuntun dia baca syahadat biar masuk Islam. Ketika mau wafat, mau dinazah itu, katanya ada suara, ya malaikati, wahai malaikatku, akrimu bil Islam, muliakan orang Majusi tadi yang gara-gara dia memuliakan bulan Ramadan dengan menegur anaknya yang tidak puasa, anaknya yang makan tadi jalan-jalan, ditegur oleh orang tuanya, ayo jangan makan di depan orang muslim, ini Ramadan, hormati. Gara-gara memuliakan orang Islam yang puasa, gara-gara memuliakan bulan Ramadan, akhirnya orang Majusi tadi ketika mau nazak sama Allah, ya malaikati akrimu bil Islam, ayo ini tuntun dia masuk Islam, dihormati Ramadan sebab dia menghormati bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Setelah itu di sini wa isara annal majusiya lamma ihtarama Ramadan wajadal iman. Gara-gara dia menghormati bulan Ramadan, akhirnya dia diberi keimanan oleh Allah. Terus bagaimana dengan kita yang iman yang puasa? Otomatis pasti Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan. Dan kemuliaan ini di situ. Itu kitab Lubabul Hadis fi Fadilatis Shaum. Itu adalah kitab Lubabul Hadis fi
fi fadilatis shaum, keutamaan-keutamaan puasa. Ustaz Museki sampun hadir. Ustaz sampun. Sambil nunggu mboten napa Ustaz Wahid. Insyaallah sampai maghrib kula siap. Tapi karena waktunya sudah berbagi, mau ndak mau? Napa? Oh nggih. Setelah ini kalau Ustaz Musaki datang langsung pembagiannya nggih. Apa namanya? Simbolis nggih. Ikut nih. Nggih. Jadi niku fadilah-fadilah dari puasa. Jadi puasa itu memang untukku, kata Allah. Orang yang puasa itu akan diberi dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika nanti di akhirat dia pasti akan bertemu dengan Allah. Orang yang puasa di musim dingin itu mereka seperti mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang tanpa jerih payah. Jadi yang benar-benar yang sangat sejahtera. Terus di situ juga barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Ramadan setelah memasuki hari raya tanggal 1 Idul Fitri, nyampe tahun yang akan datang dosa-dosanya tidak akan ditulis oleh malaikat. Bagaimana ketika wafat di pertengahan? Maka dia nanti fa immata qabla Ramadan akhir jaa yaumul qiyamah, dia datang di yaumul qiyamah walaisa alaihi danbun, dia tanpa membawa dosa. Itu puasa 1 hari. Terus di situ juga seandainya Allah mengizinkan kepada langit, bumi, dia diberi izin untuk berkata, maka kata langit dan bumi, sungguh beruntung orang yang puasa Ramadan, walaupun 1 hari dia akan diberi berita gembira dengan pahala surga. Itu. Dan juga orang yang puasa dia akan diampuni sampai dia berbuka. Dan juga ketika dia berbuka, sholat alaihil malaikah, malaikat mendoakan kepada orang yang berpuasa, yang berbuka. Naumus shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'a'u mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Tidurnya orang puasa itu ibadah, diamnya itu ada tasbih. 1 tasbih kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu pahalanya ketika ditampakkan seluruh yang ada di antara langit dan bumi ini tidak bisa menampung. Ini pahala 1 tasbih. Diam aja itu adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan. Wa du'a'u mustajabun, doanya dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu perbanyak doa. Dan wa dzambuhu maghfurun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena memang padatnya jadwal di sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, ahlan wa sahlan kepada Basnas Kota Probolinggo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ustadz Harun Munir yang telah memberikan kajian atau tausiah pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis dari Basnas Kota Probolinggo yang kami panggil nanti bisa maju ke depan. Yang pertama Mas Deki dari RT 1, RT 2 Ibu Denok, yang ketiga Ibu Kamiati dari RT 3. Untuk itu mohon maju ke depan. Ibu Kamiati dari RT 3 RW 12. Mas Deki.
Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat lagi Bapak Ibu yang telah menerima santunan dari Basnas Kota Probolinggo atau Badan Amil Zakat Kota Probolinggo yang diwakili oleh Ustadz Wahid yang sore hari ini beserta jajarannya hadir di tengah-tengah kita. Untuk acara selanjutnya, insya Allah pelaksanaan kajian sore hari ini akan kita mulai, dan untuk pembawa acara atau moderator saya serahkan kepada Sekretaris Takmir Masjid Sekretaris Takmir Masjid Kelurahan Kebonsari Kulon, Bapak Tangguh. Untuk itu disilahkan. Ramadan dalam pandangan tafsir Al-Quran. Sampun, sudah ada. Biar bisa lihat beriku. Materinya beriku. Ningali beriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini saya langsung ditodong sama Pak Bagio, nggak ikuti acara ceritanya. Intinya pada sore hari ini adalah kegiatan rutin lanjutan sudah menjadi programnya Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk kegiatan kajian di bulan Ramadan yang insya Allah setiap hari Sabtu kita berarti nanti sampai akhir Ramadan 4 kali, dan pada hari ini adalah hari yang kedua. Pada sore hari ini yang akan menjadi narasumber adalah Ustadz Ahmad Muzaki Khalil, yang beliau MPDI Al-Hafid, ya, di sini belum lengkap ini. Dengan materi yang akan dibawakan beliau adalah apa Ustadz tadi materinya? Ramadan dalam kajian tafsir Al-Quran. Ramadan dalam kajian tafsir Al-Quran, yang insya Allah nanti akan dikumpas tuntas sama beliau. Harapan kami Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini di majelis ini bisa untuk menyimak dengan baik
dan nanti ketika ada hal-hal yang perlu dipertajam penjelasannya, mohon nanti bisa mengajukan pertanyaan seperti itu Pak ya. Untuk itu beliau sudah ada, masih perjalanan. Nah kekosongan ini mau diisi apa ini? Hadrah atau Ustadz Munir mengisi kekosongannya dulu sambil menunggu beliau sudah hadir. Alhamdulillah. Iya. Dan perlu disampaikan juga bahwa sore hari ini juga nanti akan ada undian seperti biasa. Jadi nanti door prize, ada door prize. Semoga nanti semuanya dapat. Kalau nggak dapat yang di depan, nanti dapat yang tidak kelihatan, yang pahalanya lebih besar. Kemudian nanti saya sampaikan juga tadi yang belum jelas apa yang disampaikan oleh penceramah nanti, silahkan Bapak Ibu juga akan bertanya. Ya, penanya juga door prize-nya juga. Jadi silahkan menyimak. Terus untuk adik-adik tolong nanti juga bisa menyimak ya. Dan mungkin wali orang tua bisa putra putrinya untuk di anu. Mungkin ini Pak Tangguh. Ini ada kopiah nanti door prize dari saya yang seperti saya. Kalau memang kena siapa nanti ukurannya tidak pas bisa ditukar di rumah. Ya, ini kopiah yang seperti saya pakai ini. Kalau ini yang hitam, ini ada mie-nya. Untuk sore hari ini tidak ada beras. Sambil menunggu Pak Tangguh. Oh ya, iya. Atau mungkin Pak Tangguh ingin ada pertanyaan tentang puasa, silakan. Ini ada door prize nih Pak Tangguh. Oh ya, sambil menunggu penceramah, kalau ada yang mau bertanya kepada nanti akan dijawab sama Ustadz Badrul Munir. Monggo. Tentang puasa. Langsung Pak Tangguh aja atau apa? Ini ada uang 20.000, silakan yang bisa jawab. Ustadz Wahid mungkin yang bisa monggo. Silakan. Ya, dilempar pertanyaan. Sambil menunggu penceramah narasumber. Kalau tidak ada dianggap gugur nanti. Monggo Ustadz Wahid, silakan yang bisa, yang ringan-ringan aja. Baik, ini khusus yang anak-anak, khusus anak-anak aja. Pertanyaannya mudah kok. Belum, tunggu dulu. Sambil nunggu Al-Mukarram Kiai Muzaki Khalil. Pertanyaannya, puasa itu adalah rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa nak? Betul? Hah? Oh, ya. Ini pematerinya sudah hadir, jadi Nanti karena pematerinya sudah hadir, beliau Ustadz Ahmad Muzakir Khalil sudah di depan kita, maka langsung saja waktu dan tempat kami serahkan. Sampai jam berapa Ustadz? jam 5. Sampai jam 5 Ustadz. Jam 5 menit nanti dibuka pertanyaan dari peserta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan dan yang terhormat para kiai, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, dan juga kepada pengurus Basnas Kota Probolinggo yang hari ini hadir, Ustadz Abdul Wahid, dan juga yang saya hormati segenap jamaah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah di hari yang keberapa Bu ya? Ke-12, alhamdulillah kita masih bisa diberi sehat, diberi sempat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di hari ke-12 ini. Mudah-mudahan terus kita diberi sehat, diberi sempat, diberikan kekuatan iman dan iman sehingga ibadah puasa kita bisa dilakukan dengan sempurna dan mudah-mudahan tambah baik, tambah berkah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dibanggakan sebagaimana kita bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita juga dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau, amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, kita langsung saja mengkaji apa yang menjadi tema kita hari ini, yaitu tentang tafsir yang ada kaitannya dengan ibadah di bulan Ramadan. Baik, kita langsung bisa lihat di slide atau di layar yang ditampilkan ini, bisa next. Di sini kita akan mengkaji 3 ayat di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183, 184 dan 185. Mungkin agar kita menambah berkah dan menambah pahala, kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 183 ini dengan harapan kita mendapatkan barokah dari Al-Quran. Monggo sareng-sareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita terjemahkan dulu. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau di pondok biasanya dimaknai Jawa dulu Bu. Ya ayyuhalladzina, hai eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa poso.
Biasanya di pondok begitu, karena memang metode pembelajaran di pondok itu meneruskan dari apa yang telah dirintis oleh Sunan Bonang. Kata guru saya, makna utawi iki-iku itu adalah perintisnya adalah Sunan Bonang. Dari metode makna utawi iki-iku di pondok pesantren, sehingga santri itu bisa secara detail mengetahui ini kalimat apa kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf, ini i'rabnya i'rab apa, kedudukannya menjadi apa tanda i'rabnya. Dengan mengetahui gramatikanya juga akan membantu memahami tentang ayat tersebut atau hadis atau yang lain. Jadi kalau pondok biasanya seperti itu. Kama kutiba 'alal ladzina, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, insyaallah Bapak Ibu sekalian ini hafal semua ayat ini, terutama kalau di bulan Ramadan ayat ini sering dibaca dan sering disampaikan oleh para dai. Next, selanjutnya kita lihat tafsirnya ya. Tafsirnya saya ngambil dari tafsir Jalalain. Jalalain itu karangan dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini dua orang berbeda. Kenapa kok sampai dikarang oleh dua orang berbeda? Karena pengarang yang pertama, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini belum selesai mengarang kitab tafsir ini, keburu wafat, dapat separuh wafat beliau. Lalu dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, separuh keduanya dilanjutkan oleh Imam Suyuti, sehingga kitab tafsir ini dinamakan Jalalain, yang artinya dua jalan, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furita, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Kalau makna kutiba secara lafaz itu ditulis, Pak. Kataba menulis, kutiba ini majhul, ditulis. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah ay furita, diwajibkan. Nah, ini namanya tafsir, Pak ya. Namanya tafsir. Jadi untuk memahami kandungan Al-Qur'an ini syaratnya banyak, bukan hanya pakai terjemahan. Kalau pakai terjemahan nanti apalagi tanpa guru akan menimbulkan kesalahpahaman dan salah memahami. Jadi harus memenuhi banyak kriteria. Kutiba ay furida, diwajibkan alaikumus siyam, atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang, atas umat-umat sebelum kalian, ay minal umam, yakni dari beberapa umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya berpuasa itu la'akum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa, supaya kalian itu takut al-ma'asi. Ini tafsir sudah, Pak. Supaya kalian takut al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Fa innahu, karena berpuasa itu yuksirus syahwatah, dapat memecahkan dan menundukkan syahwat, allati hiya mabda'uha, yang mana awal mula maksiat itu timbul karena ada syahwat. Sementara syahwat itu sudah bisa dijinakkan dengan berpuasa. Kalau sudah syahwat dijinakkan, keinginan hawa nafsu sudah bisa ditundukkan dengan berpuasa, hatinya akan menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi hasil, atau kalau istilah dalam organisasi itu apa ya? Hasil ya, hasil yang dicapai itu takwa dari puasa itu.
Dan bukan hanya ibadah puasa saja, hampir semua ibadah natijahnya atau buahnya atau hasilnya dari proses ibadah yang dilakukan adalah takwa. Kita lihat di sholat ya, sampean sudah sering dengar ayat ini, wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika sholat betul-betul dilakukan, di syarat rukunnya, mulai dari sunnah-sunnahnya, maka sholat itu akan membentuk kepribadian seseorang yang cenderung tidak suka melakukan fahsya, perbuatan keji, wal munkar dan berarti kan takwa. Kalau orang sudah tidak mau berbuat jelek, berarti orang itu bertakwa. Nah, oleh karena itu ibadah sholat, hasil dari ibadah sholat yang kita lakukan juga sama dengan puasa, adalah takwa. Kalau puasa dengan cara mengekang syahwat melalui lapar, karena lapar itu kemudian dilemah, karena lemah maka untuk berbuat maksiat itu menjadi kendor juga, menjadi lemah juga, maka dihasilkanlah takwa. Selanjutnya biar kita singkat karena waktunya terbatas, next, ringkasan kandungan dalam ayat ini. Ayat ini khitobnya, paham khitob? Khitob itu ditujukan. Misalkan diumumkan di sini kepada warga RT berapa ini? RW 12 nanti kerja bakti ya. Berarti itu khitobnya, pengumuman kerja bakti itu kepada warga RW 12. Maka selain warga RW 12 tidak kena khitob. Itu yang dimaksud khitob. Ayat ini khitobnya kepada ahlil Madinah, yaitu penduduk Madinah. Meskipun yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk umum, semua umat yang beriman, semua orang mukmin. Makanya di awal ayat itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sampean bisa metu lagi. Bisa ke gula bahasa Indonesia melolo bergerak Ustaz. Kur campur ki. Sampean kalau baca Al-Qur'an ketika menjumpai ayat ya ayyuhalladzina amanu, arti itu ayat namanya ayat madaniyah. Makanya di situ disampaikan, saya lihat di tafsir Sawinya, ayat ini dikhitobkan, ditujukan kepada penduduk Madinah. Waktu itu sudah beriman, makanya pakai kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian kalau jenengan ketika baca Al-Qur'an ada ayat ya ayyuhan nas, pernah ki? Banyak di Al-Qur'an itu ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Berarti ayat itu ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah atau turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi di dalam itu ayat dibagi dua secara turunnya, yaitu ada ayat Makki, ada ayat Madani, atau ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Biasanya ayatnya, ciri-cirinya diawali ya ayyuhan nas. Kemudian ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah Rasulullah ke Madinah. Biasanya ayatnya diawali ya ayyuhalladzina amanu. Paham ki? Nah, sekalipun di ayat ini pakai redaksi ya ayyuhalladzina amanu, dihitobkan kepada penduduk Madinah, tapi yang dimaksud adalah umum. Berarti siapapun orang yang beriman, maka kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian persamaan bisa di slide biar sama-sama baca.
persamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu di dalam sama-sama wajib berpuasa. Adapun cara berpuasanya berbeda. Di ayat selanjutnya itu, di kalimat selanjutnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Lah, berarti umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi sebelumnya, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim juga diwajibkan berpuasa, sebagaimana juga umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa. Adapun model puasanya tidak sama. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau umat terdahulu beda. Ada umat Nabi Daud, model puasanya puasa sehari, libur sehari, puasa lagi, libur lagi. Makanya disebut dengan puasa Daud. Ada yang ngamalkan di sini? Banyak ya? Saya tidak ngamalkan ini, malu ini. Jadi itu buat model puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari libur, besoknya puasa. Itu puasanya Nabi Daud. Ada yang puasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, sebagaimana umatnya Nabi Musa, dan seterusnya. Jadi sama-sama diwajibkan puasa, tapi model puasanya tidak sama. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, kewajiban puasa kita di bulan Ramadan. Paham? Kurang 2 menit. Wah, ini masih lama. Tadi mulainya agak siang. Tidak apa-apa ya. Maghrib kalau tidak salah 5:30 lebih berapa ya? 10 ya? Tidak sampai ya. Sambil lalu nanti boleh tanya di tengah saya menerangkan, biar kita bisa mengkaji ketiga ayat ini secara singkat. Kemudian tujuan pokok berpuasa agar bertakwa, karena dengan berpuasa dapat mengendalikan syahwat atau keinginan hawa nafsu, la'allakum tattaqun. Jadi kalau sekarang timbul pertanyaan, saya sudah puasa tapi kok masih malas, mau baca Quran masih malas, sholat sunnah masih malas. Kalau sholat wajib malas itu bahaya itu. Kalau sholat sunnah malas mungkin masih bisa ditolerir, tapi juga mungkin dicari kenapa sebabnya kok bisa malas. Saya sudah puasa Ustaz, katanya Al-Quran la'allakum tattaqun, jaminan orang yang berpuasa adalah takwa. Saya kok masih berani maksiat. Nah ini mungkin ya, kalau kata Imam Ghazali, memang hikmah puasa itu ada 2, qahru aduwillah, menyerang atau mengalahkan musuh Allah yaitu setan, karena setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui sel-sel darah. Innasyaitana la yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk mengalir kepada manusia lewat sel-sel darah. Oleh karena itu kata kanjeng Nabi, fadayyiku majraha bilju, maka sempitkanlah jalan darah itu dengan lapar. Jadi lewat lapar itu setan yang masuk lewat darah melalui hawa nafsu dipersempit dengan lapar. Itu diantara hikmahnya. Jadi mengalahkan musuh Allah melalui lapar itu. Kemudian yang kedua, di dalam hikmah di dalam puasa itu adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Kalau jenengan melakukan sholat, tadi sholat asar kelihatan takbiratul ihram, berdiri, ruku, kelihatan mata. Begitu juga sampean kalau umroh atau haji, kelihatan mata. Berzakat, bersedekah tampak. Tapi kalau puasa kan tidak saan ini. Mana yang puasa, mana yang tidak, ya ketahuan ini. Enggak, ini mas melemes. Lepas buka mas melemes, yang luar baru ngambil dupere.
Kan nggak ketemu, yang tahu hanyalah Allah. Makanya disebutkan puasa itu ibadah rahasia. Itu seperti itu. Jadi kenapa kok saya berpuasa tapi masih belum bertakwa? Nah itu cara berpuasanya salah. Bisa jadi pertama, karena di waktu puasa masih belum menjaga tubuh dari melakukan maksiat, terutama lesan ini. Biasanya kalau ngobrol kumpul, hampir dipastikan ada obrolan yang mengarah kepada ghibah atau ngerumpi atau menggosip. Padahal kalau sudah menggosip waktu puasa, pahala puasanya sudah habis. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi puasanya salah ketika berbuka. Ketika berbuka itu ada kalanya satu, menu yang dimakan tidak jelas halalnya. Makanya kalau jenengan buka di luar, pilih-pilih warungnya, Bu. Jangan pokok enak, warung pokok enak sudah masuk makan di situ. Ternyata warungnya non muslim. Cara masaknya bagaimana, cara nyucinya bagaimana kita tidak tahu. Lalu kita enak makan. Sudah, kalau kata Imam Ghazali, orang yang berpuasa sepanjang hari tapi di siangnya, di maghribnya ketika buka makan yang haram, seperti orang bangun gedung istana tapi menghancurkan kota. Percuma kan? Yang dibangun gedung tapi yang dihancurkan kota, maka gedungnya juga ikut hancur. Itu yang pertama. Yang kedua dari yang pertama. Kemudian bisa jadi puasa kita salah karena dalam berbuka kita berlebihan. Betul, memang kita boleh buka dengan apapun asalkan halal boleh. Tapi kalau berlebihan, apalagi ada istilah pindah jam makan. Kalau puasa dari subuh sampai maghrib, betul tidak makan, tapi nanti maghrib makan. Habis tarawih jam 9 makan lagi. Sahur makan, berarti kan berapa kali? 3 kali pada yang siang. Biasa teman tak pasah juga 3 kali. Berpuasa 3 kali juga tapi pindah jam. Kan tidak ada bedanya, padahal puasa itu tujuannya adalah untuk menahan nafsu dengan lapar. Kalau ternyata hanya pindah jam makan, maka puasa itu fala makna, tidak ada faedahnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, mungkin sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya tentang puasa atau lain? Monggo. Ya, ini udah dibuka ya pertanyaannya ya. Sambil lalu. Cukup. Monggo. Sik maju, engko molo coplok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Gut ya. Umurnya rahasia. Baik, Ustaz, tadi mengkaji tentang hal yang berisi dengan ayyuhalladzina amanu dan ayyuhan nas ya. Secara konteks kan umum, Ustaz ya. Umum bukan daripada tertentu kan ya. Secara keseluruhan. Konsekuensi daripada ayat tersebut, implikasinya kepada yang lain gimana, Ustaz? Mungkin dari ke agama yang lain itu kalau tidak menerima hal seperti itu gimana? Iya. Kemudian yang kedua, kami mengenai hal sholat witir, ya. Sholat witir itu kan mestinya namanya witir ya, apa namanya ganjil, ya. Ganjil. Ya itu kok 2 dulu terus 1 itu memang itu hukumnya begitu atau gimana? Terima kasih. Monggo, terima kasih. Langsung jadi disampaikan tadi ya ayyuhalladzina, itu secara sababun nuzul memang ayat itu dihitopkan kepada ahlul Madinah karena redaksi yang digunakan adalah wahai orang yang beriman. Tapi yang dimaksud adalah umum. Umum di sini maksudnya orang yang beriman. Untuk agama lain tidak kena hitop ini.
Oleh karena itu kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, di antara syarat wajib puasa adalah Islam. Syarat wajib puasa ada berapa Bapak Ibu? Syarat wajib puasa kalau memenuhi 4, saya sebutkan 4 sudah terlanjur ini. Kalau memenuhi 4 syarat ini maka seseorang wajib berpuasa. 1. Islam. Maka orang kafir, orang non muslim tidak wajib berpuasa. Artinya di dunia gak boleh dituntut sampean harus berpuasa, gak boleh, karena dia statusnya kafir atau non muslim. Jadi gak bisa. Tapi di akhirat orang kafir dituntut gara-gara kekafirannya, sehingga dia tidak beriman dan dia masuk neraka. Kalau di dunia gak boleh. Tapi kalau sudah memenuhi syarat pertama Islam, kok tidak puasa, maka wajib dituntut. Kok tidak puasa sampean, padahal Islam. Kalau orang kafir tidak wajib di dunia. Tuntutan itu di dunia tidak berlaku. Kemudian yang kedua mukallaf. Syarat wajib puasa itu mukallaf, balighun akilun. Isinya mukallaf, sudah balik dan berakal. Sekarang hanya ke mbak-mbak ini ya, yang di depan kayak sudah hampir balik atau yang sudah balik. Tanda balik bagi anak gadis apa saja? Yang bisa jawab minta hadiah ke Ustadz Badrun Munir atau ke pengurus takmirnya. Tanda balik bagi anak perempuan apa saja? Apa jawabannya? Menstruasi atau keluar darah haid. Umur berapa keluar darah haid biasanya? Ini penting Bu, penting ini karena kaitannya dengan kewajiban tadi. Umur berapa Dik? 12. Minimal umur keluar darah haid itu adalah 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau ada adik perempuan umur kurang 9 tahun, umur 8, keluar darah, itu bukan darah haid namanya, darah penyakit. Jadi minimal itu umur 9 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Betul ya? Jadi tanda bagi anak gadis keluar darah haid umur 9 tahun. Yang kedua Dik, tahu anak perempuan itu dianggap balik meskipun tidak keluar darah haid tapi umurnya 15 tahun. Ada adik perempuan tidak pernah haid, umur 9 tidak haid, umur 10 tidak haid, tapi umurnya sudah nyampe 15 tahun, maka itu anggap balik. Paham nggih? Paham. Kalau sudah balik berarti dia punya kewajiban, termasuk kewajiban berpuasa. Kalau belum balik dia tidak punya kewajiban. Jadi kalau anak-anak kecil seperti ini ya umur 6, 7 tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Seumpama ada anak kecil seperti ini belum dia melakukan puasa sempurna dengan niatnya sampai maghrib seperti orang dewasa itu, apakah dia dapat pahala? Tidak dapat pahalanya, diambil oleh orang tuanya kalau anaknya belum balik. Bisa dipaham nggih? Kemudian kalau anak laki-laki dianggap balik, pertama kalau apa Dik? Ini mungkin mas ini tanda balik ada 2, saya kasih bocoran bagi anak laki-laki apa saja. Mana lagi? Itu di belakang itu mau ngacung itu. Ada hadiahnya itu, Ustadz Munir siap. Bermimpi basah dan keluar air mani. Umur berapa itu? Minimal. Sama dengan anak perempuan sama. Jadi kalau laki-laki itu bedanya di sini. Umur. Tidak apa-apa wis kasih, tidak apa-apa Ustaz. Sudah berani jawab. Buat parfum, buat sholat nanti Dik, jangan buat lenjelen. Kebaik-baikan baik. Jadi kalau anak laki-laki umur tadi keluar air mani, baik itu mimpi basah atau dengan cara lain, umur 9 tahun. Jadi kalau anak laki-laki cerita ke ibu, saya umurnya 8 tahun, bukan mimpi basah, ngompol itu, kemean.
Jadi minimal umur 9 tahun. Atau tidak pernah mimpi basah tapi umurnya sudah 15 tahun, maka itu sudah dianggap balik. Paham nggih? Nah, kalau anak yang belum balik maka tidak wajib apa-apa. Cuma kata Kanjeng Nabi, kalau sudah umur 7 itu SD kelas berapa, Bu? Kelas 1 itu diajari sholat, Bu. Ajari sholat, ajari puasa. Meskipun puasa istilahnya di kampung itu puasa peduk, sahur, peduk, ngakan, ambu boleh sampai maghrib, untuk mengajari supaya terbiasa berpuasa. Diajari umur 7 tahun diajari. Kenapa kok 7 tahun ya? Kadang kan gini kan, di pikiran kita ini begini, tak usah lah, ngerti Madura ya, jeki kana, tak usah tak berapa ki kana. Ini bahaya, Bu. Jangan niru Syifa, jangan panggil saya anak kecil, jangan ya. Tapi kalau dibiarkan, biarkan dah, masih anak-anak. Padahal kata Kanjeng Nabi, kita menyuruh anak-anak kita mengajari sholat itu umur 7 tahun itu kelas 1 SD. Anak kelas 1 SD oleh kita dianggap kecil, sehingga melakukan hal yang melanggar syariat itu cenderung dibiarkan. Dina lagi kanak, lagi boros TV, lagi ambu TV. Tidak seperti itu. 7 tahun sudah kita mulai ajari sholat. Karena di umur 7 tahun anak itu masih belum kritis, pikirannya masih belum kritis. Kalau sudah besar kayak gini, soro bajang bing, tak bapak tak bojong. Mikir. Mohon maaf Ustadz, Ya. mungkin pertanyaan yang kedua langsung dijawab karena agenda urutannya masih ada lagi. Oh, ada lagi, ya. Yang kedua, Seperti itu. Jadi kalau sudah balik maka wajib melakukan sholat, wajib melakukan puasa dan seterusnya yang rukun Islam itu. Kemudian yang kedua, jadi umum maksudnya umum yang beriman lagi. Ya, kita syarat wajib puasa itu yang tadi kita bahas cuma 2 ya. Kemudian pertanyaan kedua sampai lupa pertanyaan kedua apa, Mas? Witir. Apa? Witir, sholat witir. Witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Sampai yang jenengan tadi kok ada 20 sama 3, 20 itu taraweh, 3 witir. Jadi boleh. Bukan itu maksudnya, mungkin witirnya kan 3 biasanya. Dimulai 2 dulu, baru 1. Gitu kok gak nyambung gitu maksudnya. Boleh, caranya witir boleh. Boleh disambung langsung 3 rakaat, boleh dipisah. Yang biasanya setelah tarawih itu boleh dipisah dengan tasyahud akhir, sama-sama boleh. Tapi pahala yang lebih banyak yaitu yang dipisah, karena ada kaidah makan aktaru fi'lan karena aktaru fatlan. Semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan, semakin banyak pahalanya. Boleh, Pak. Nah, jenengan kan tadi sholat witir 3 rakaat ya biasanya. Dan perlu diketahui witir itu bukan hanya di waktu Ramadan saja. Tiap malam setelah sholat isya itu disunnahkan mengerjakan sholat witir. Banyak orang salah paham witir itu khusus Ramadan. Bukan. Witir itu boleh dilakukan langsung setelah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya boleh ngambil 1, boleh ngambil 3 itu dengan cara 2 kali salam atau 1 kali salam. Tapi kalau 1 kali salam tidak usah tasyahud awal. Paham nggih? Kalau ngambil langsung 3 tidak usah tasyahud awal. Kenapa kok tidak usah tasyahud awal? Biar tidak sama dengan sholat maghrib. Kalau pakai tasyahud awal nanti sama dengan sholat maghrib. Jadi kalau ngambil 3 langsung tidak usah tasyahud awal. Jadi witir ini bisa setelah ba'diyah isya 1 atau 3 rakaat, atau nanti di penghujung. Sampai biasanya kalau punya rutinitas tahajud, nah nanti witirnya dikerjakan di akhir setelah sholat tahajud itu boleh. Tapi kalau kiranya takok tak jege tahajud teki, maka lebih baik dikerjakan langsung setelah ba'diyah isya. Baik. Paham? Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin sementara itu pertanyaannya. Mohon maaf kami sampaikan dulu Ustadz bahwa panitia sudah menyiapkan door prize dan seterusnya. Jadi memang waktunya agak terpotong, mohon maaf sekali lagi.
sebelum masuk ke door prize mungkin Ustadz tutup dengan doa dulu sebelum kita masuk ke doa dengan closing statement. Terima kasih. Mohon maaf ini acaranya memang tidak sampai menjelang berbuka. Ada waktu slot untuk itu. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Siap. Terima kasih. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu diperintah oleh Allah supaya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kita ini diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada generasi selanjutnya, seterusnya sampai pada ulama yang mengajari kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu, Oleh karena itu saya sangat mendukung Ustadz Munir kalau di masjid ini ada kajian rutin mulai dari fikih, terutama fikih ibadah. Ini penting supaya ibadah kita sesuai dengan aturan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Karena zaman sekarang, Pak, mohon maaf ini sekaligus menutup, zaman sekarang itu orang itu ngambil mudahnya. Oh gampang, ngaji itu bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok, bisa lewat Facebook. Iya boleh, tapi itu kalau punya basic atau dasar keilmuan yang kuat. Kalau tidak ada, maka cenderung akan salah paham. Oleh karena itu kita tetap adakan majelis seperti ini. Banyak teman-teman Ustadz Munir ini yang alim-alim, ada Ustadz Durrani yang alim-alim fikih, bisa diundang bukan hanya di waktu Ramadan, tapi bisa 1 minggu sekali kita ngaji, biar ibadah kita tepat biar ibadah kita sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Terima kasih dan mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat yang berbarokah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa husnal khatimah 'indal maut ba'da tulil umri fi ta'atillah wa ridha fi khairil afiyah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Terima kasih kami sampaikan atas apa Pak Gud?